Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini kita masih membahas dalam tema jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Nah Ustadz Syam katanya emang bener nih ada kisah penghafal Al-Quran tapi masuk neraka. Emang bener Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abi Utsman, Maulana, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan hari kiamat. Jadi ada satu riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah tentang orang-orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan tanpa bisa kebohongan sedikit pun. Jadi pengadilannya Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang luar biasa, tidak bisa direkayasa, apalagi nyogok malaikat tidak akan pernah bisa, subhanallah. Mungkin ada orang-orang yang bisa lolos di pengadilan dunia, tapi di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun yang bisa lolos, subhanallah. Namun perlu digarisbawahi bahwa orang yang membaca Al-Quran lalu membacanya tidak sesuai dengan tajwid misalnya, itu tidak berdosa, cuma salah gitu. Jadi orang yang belajar itu tidak berdosa, cuma salah, keliru bacaannya. Maka jangan sampai gara-gara mendengarkan ini lalu mengatakan kalau begitu jangan, enggak usahlah kita belajar Quran, nanti kita berdosa, nanti enggak usah kita ngafal Quran, nanti malah kita masuk neraka gara-gara hafalan Quran. Tidak, justru kalau belajar justru dapat pahala, subhanallah. Jangan khawatir, orang yang baru belajar itu pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, tahukah kalian rajulun, laki-laki yang pertama kali diadili di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan yang pertama kali diadili adalah orang-orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, rajulun ta'allamal ilm wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang-orang yang diadili di hari kiamat adalah mereka adalah seseorang yang belajar ilmu. Lalu dia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran, Allah kasih lihat pahalanya. Ini loh pahalanya setiap hurufnya, ini loh pahalanya. Ini bagi orang yang baca Quran, ini bagi orang yang ngajarin Quran, ini bagi orang yang belajar Al-Quran. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada orang tadi, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan di dunia sehingga kau bisa dapat pahala ini? Maka orang-orang itu pun menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Mereka pun mengatakan, kami belajar ya Allah. Dulu di dunia kami belajar Al-Quran. Lalu kami mengajarkannya. Dan kami pun membaca Al-Quran ya Allah. Qala, lalu Allah pun berfirman, kadzabta, engkau berbohong. Walakinna ta'allamtal ilma liyuqal alim. Engkau itu belajar ilmu karena pengen disebut orang pinter. Pengen disebut alim. Engkau riya ketika di dunia. Kemudian wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Engkau pun membaca Al-Qur'an supaya disebut orang yang rajin baca Qur'an. Faqad qila, kemudian dikatakan kepada mereka, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret di atas mukanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal di dunia baca Quran, tapi baca Qurannya untuk dibilang sebagai orang yang rajin baca Quran. Berarti dari apa yang kita bahas hari ini, keutamaan membaca Al-Quran, mari kita murnikan, ikhlaskan segala amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Riya itu kata para imam, para guru-guru kita, orang yang batal beramal karena takut riya itu udah riya namanya. Jadi jangan karena mendengar hadis ini, oh kalau begitu saya nggak usah baca Quran deh, entar riya, takutnya riya, subhanallah. Ada orang yang batal beramal soleh karena takut riya, berarti dia sudah riya. Karena dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang riya, subhanallah. Kemudian guru-guru kita juga mengajarkan, Sayyidina ya Sayyid Habib Umar bin Hafidh mengajarkan, kalau engkau tidak punya riya dalam dirimu, kalau orang katakan engkau riya, maka lakukanlah. Ciri orang yang tidak ada riya dalam hatinya, kalau dia dibilang riya, maka dia tetap melakukan.
Berarti tidak ada ria. Ciri orang yang tidak ada kesombongan dalam dirinya, kalau dia lagi dikatain, engkau sombong, kau mah orang yang sombong. Kalau dia tetap melakukannya, berarti dia tidak ada sombong dalam dirinya. Artinya jangan sampai perasaan takut ria menghalangi kita beramal soleh, namun perlu berhati-hati. Nasihat buat diri saya sendiri dan seluruh orang-orang yang berusaha ikhlas dalam beramal. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Ternyata ada juga ya penghafal Al-Quran yang masuk neraka ternyata karena ria gitu. Karena ria. Berarti orang belajar tapi ingin dia pinter agama atau dia ahli agama gitu. Masya Allah. Dan tanda-tanda akhir zaman adalah mereka yang dimana membaca Al-Quran cuma sampai kerongkongan. Sampai kerongkongan. Tapi nggak ke hati gitu ya. Nggak masuk ke hatinya, nggak bisa mengamalkannya dan tidak bisa mengerti, memahami arti sungguhnya dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga dijauh-jauhkan lah kita dari yang seperti itu ya Ustadz. Insya Allah. Jadi kalau yang baca Quran saja bisa masuk neraka, apalagi yang tidak mau. Aduh, ya Allah, jangan sampai lah kita masuk neraka, serem. Nah, saya mau bertanya nih ke Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz, ketika kita mau menghafal Al-Quran, kita baca setiap hari. Ya. Tapi boleh nggak sih kita membaca itu pada saat mungkin memasak, untuk ibu-ibu di rumah nih mungkin baru mulai mau belajar menghafal Al-Quran tapi sambil masak, sambil nyuci, atau sambil ngelakuin kerjaan yang lain, itu boleh nggak sih Ustadz? Saya mau tanya, Rian. Waktu kecil diajarin nggak ngapalin Al-Fatihah? Belajar, Ya, diajarin. tapi dengan sendirinya hafal langsung kan Al-Fatihah. Iya, insya Allah. Alhamdulillah bisa Iya, sendiri. dengan sendiri. Terbiasa karena Iya. selalu setiap hari gitu. Iya, itulah hebatnya Al-Quran. Izin Habib dan Ustaz Sam. Terima kasih banyak kepada semua orang tua yang senantiasa memperkenalkan Al-Quran terhadap anaknya, memberikan hadiah terbaik anaknya dengan Al-Quran, memberikan bingkisan berupa Al-Quran. Mohon izin kepada semuanya, kepada guru-guru kami yang lagi nonton, terima kasih banyak yang mendapatkan amal jariah dari mengajarkannya. Amin. Nah, pertanyaannya, gimana nih menghafalkan Al-Quran? Bagaimana caranya? Membiasakan memperdengarkan. Nih, pengurus masjid biasanya 10 menit atau 20 menit sebelum masuk waktu sholat, diperdengarkan dulu ayat-ayat Quran. Makanya saya tuh minta tolong sama pengurus masjid, tolonglah Qurannya jadi 30 juz itu diputarkan supaya jamaah juga hafal. Misalkan kalau subuh mungkin surah-surah pilihan, itu boleh supaya terbiasa. Kalau Quran ini yang dibacakan, tandanya subuh. Makanya kita itu subuh Al-Waqiah, duhur Ar-Rahman, asar As-Sajadah, maghrib Yasin, isya Al-Muluk. Itu luar biasa. Jadi boleh kita menjadikan Al-Quran itu jadi wirid. Jadi ada memang Al-Quran jadi wirid. Kayak ayat kursi kita baca ketika masuk pasar, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah. Termasuk juga surah Al-Ikhlas yang menjadi wirid kita pagi petang. Jadi ada memang jadikan wirid pagi petang. Bahkan alhamdulillah terima kasih banyak di sekolah-sekolah sudah diajarkan untuk menghafal juz amma. Itu luar biasa, hebat. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dengan Al-Quran bisa jadi pembelajaran besar buat kita. Satu materi khusus di sekolah-sekolah sebaiknya dijadikan materi khusus. Bahkan cara menghafalnya kan bisa ada orang menghafalnya, kalau Ustaz Sam metode hafalannya berapa kali baca? Dulu Ustaz sebanyak-banyaknya, tapi pada akhirnya suruh 40 kali Ustaz. 40 kali berulang, 40 kali berulang. Kita mau menghafal Quran baru 2 kali, 3 kali udah capek. Nah, para penghafal Quran itu kan sampai 40 kali diulang-ulangi. Diulang-ulangi. Alhamdulillah itu akan meresap. Karena kenapa? Tadi bagus kata-kata yang tadi. Allah bisa karena biasa. Bahkan tadi Habib, alhamdulillah diperdengarkan, dimurafalkan. Sekarang kan medianya ada media visual kan, yang luas biasa terdengar. Bahkan enaknya anak-anak terbiasa untuk mendengarkan baca Quran. Makanya saya katakan, nih, setuju kan, sepakat semuanya. Al-Fatihah itu langsung dengan sendirinya kita bisa langsung hafal. Karena udah terbiasa. Bahkan ada yang mengaku bukan Islam, tapi dia baca hafal surah Al-Fatihah. Ada. Jadi ada orang bisa. Dari sinilah hebatnya mujizat Al-Quran itu sendiri. Mudah dihafal. Coba surah Al-Ikhlas langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sekalian ditanya, coba baca Quran. Dia nggak tahu. Tapi dia bisa hafal. Anak-anak TK itu hebat ngapalinnya. Banyak surah dihafal tapi belum tahu membaca. Kayak gitu. Karena disinilah metode Quran yang luar biasa. Jadi caranya gimana Ustadz? Membiasakan berulang-ulang. Kalau kelas 1 SD
hafallah 4 surah. Kelas 2 SD tambahlah 4 lagi, berarti sudah 8. Kelas 3 SD tambahlah 4 berarti 12. Kelas 4 berarti tambah lagi 4 berarti 16. Kelas 5 tambah lagi 4 berarti 20. Berarti kalau kelas 6 berarti sudah 24 surah yang dihafal. Jadi metode-metode itu juga bisa pembelajaran. Jadi penilaian. Kalau anak-anak saya Masya Allah tabarakallah, maka banyak anak-anaknya haba yang di rumah yang luar biasa, habis maghrib sudah baca Quran, malah Naura tiap hari mintanya 5 juz satu hari. Bahagianya aku. Kalau Aira kata, aku 1 juz satu hari ya, Ba. Iya, mereka sendiri yang mau. Jadi berlomba-lomba itu bagus. Tidak apa-apa kalau kita iri dalam 2 hal. Iri karena Quran, iri karena sedekah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Tapi Ustadz Maulana, pada saat pengulangan 40 kali itu pengulangan 40 kali itu 1 ayat apa 1 juz? Kalau Tanyakan Sasam. Tergantung, karena kalau dulu saya menghafal Quran itu 1 halaman dibagi 4, jadi 1/4 halaman, 1/4, bari part of per part. ain nggak per ain. Nggak ain. Kalau per ain Kebanyakan. panjang. Jadi otaknya tuh belum sanggup sebanyak itu. Jadi diulang tuh sedikit-sedikit. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, Setelah 40 kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti di 40 lagi. Nanti digabung. Digabung lagi 40. Bayangkan ya. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman. Baru ini nanti alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim itu diulang lagi 40. 40 kali. Ya. Oh, banyak Pasti metodenya masuk. Ya. Masya Pasti Allah. masuk. Ini ilmu banget nih, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Itu metode menghafal Quran. Seperti Kalau itu 1 ain itu 1,5 lembar. Iya, kalau Terlalu 1 ayat. banyak. Belum sempat direkam udah pindah lagi. udah pindah gitu ya. Masya Allah, ini ilmu banget sih untuk yang mau Kalau di mungkin Aceh menghafal cara Quran. belajar Qurannya gimana? Kalau Rian masih ngaji gitu aja Ustadz sama guru ngaji, belum mencoba untuk sampai menghafal. Tapi insya Allah belajar pelan-pelan lah. Terima kasih Ustadz Maulana, Habib, Ustadz Syam. Baiklah jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum Ustadz Habib, maaf saya samarkan nama saya. Alhamdulillah saya baru menjadi mu'alaf sebulan yang lalu dan ingin mempelajari Al-Quran. Apalagi mau puasa juga. Jadi dari manakah saya harus mulai ketika saya ingin belajar? Apalagi jika kita seorang mu'alaf Ustadz Habib. Silakan Habib. Ya khair, afwan, Hurian, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang baru mu'alaf. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan hidayah, taufik dan inayahnya. Amin. Dan juga tentunya mereka yang mu'alaf, mereka dari nol. Mereka dari nol. Yang kemarin dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai lembaran baru. Yang lembaran baru inilah mereka baru belajar yang senantiasa berharap akan pertolongan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'una 'alal birri wat taqwa. Yang berharap ya Allah, jadikanlah kami juga ditolong oleh Allah dan kami menolong orang lain dan orang lain pun menolong kami. Inilah bentuk kebaikan dan berharap ketakwaan dari Allah. Yang pertama, ketika seorang yang mu'allaf, bagaimana cara mereka belajarnya? Orang yang mu'allaf sama seperti orang atau anak kecil yang baru belajar. Cara belajarnya bagaimana? Dia belajar mengenal huruf. Dia mengenal juga makharijul huruf. Mereka mengenal Al-Quran. Yang disampaikan sering kali oleh Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Atau babi, buba. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Babi, bubab, atau tati, tutat. Atau sasi, susas. Dan dia bacanya adalah mengikuti daripada makharijul huruf yang pas. Sa, adanya di mana? Oh, di ujung lidah. Jim, ha, kho, ya kan? Makharijul hurufnya mesti belajar dulu. Dal, zal, ra, zai, sin, shin, salt, dal, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf. Jadi kalau qaf itu agak nyangkut dikit. Qaf, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Kalau ha sama ha beda. Kalau ha dibacanya ha, tapi kalau ha pegang dadanya ada yang getar gak? Berarti itu ha besar. Ha, lam alif, hamzah, ya. Dan makharijul hurufnya harus benar dulu. Ketika makharijul hurufnya benar, maka itu dia dengarkan alif, ba, o. Dia hafal alif ba sampai habis, dia belajar lagi, tulis lagi alif, ba, ta. Belajar lagi nyambungin hurufnya. Ba, ta, sa sama jim disambung-sambung. Nah, kalau gitu adalah mereka belajar harus ada gurunya. Nggak mungkin dia bisa belajar otodidak. Yang namanya baca Al-Quran itu susah. Sedangkan Rasulullah SAW aja diajarkan oleh malaikat Jibril. Iqra. Ya kan, diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan kita juga sama, harus mempunyai guru untuk mengajarkan kita. Sehingga kita mengerti dan memahami cara membaca Al-Quran yang benar, yang baik. Apalagi mu'alaf.
Mereka masih baru. Ketika mualaf baru, jangan diledek, jangan pojokin. Biarkan mereka baca Quran. Kenapa? Karena baca Quran walaupun salahnya aja dapat pahala. Saya Ustaz Sam, salahnya aja tadi sampai Ustaz Sam tuh, Masya Allah. Salahnya aja berpahala. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang ingin mendapatkan keberkahan, hidayah dan maunahnya Allah. Mereka yang ingin mendapatkan hidayah, keberkahan, salahnya pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Benarnya ditambahin lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Dia nyebut alif 1, ba 1, ta 1. 1 dibalas lagi dengan 10 kebajikan. 1 tambah 1 tambah 1 3. 3 dikali 10 30 kebajikan. Oleh karena itu, mereka yang belajar Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, Al-Quran yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Al-Quran yang akan menjadi penolong kita di mahsyar nanti. Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita dan memberikan ketenangan pada jiwa dan diri kita. Sehingga kita mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala yang dimana manusia di sana berebutan ingin mendapatkan naungannya Allah. Boleh jadi karena kita baca Qurannya, kita mendapatkan berkah dan ridhonya Allah. Terus ditanya lagi, apakah Al-Quran kita harus belajar? Wajib belajar Al-Quran. Wajib membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quranlah yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, berharap ya Allah, jadikanlah diri kita bisa baca Quran. Amin. Keluarga kita Amin, baca ya Allah. Quran. Dan penonton di rumah baca Quran. Sehingga apa? Kita baca Quran untuk diri kita dan kita bisa doakan orang tua kita yang berpulang ke rahmatullah Amin. dengan baca Quran. Amin. Masya Allah, kita wajib baca Al-Quran karena Al-Quran adalah penyelamat kita. Betul. Yang nemani kita juga dikubur. Ya kan? Betul. Masya Allah, kita harus baca. Sampai dijelaskan dalam hadis ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk semua isi dunia illa zikrullah taala aliman au muta'alim. Kecuali mereka yang belajar ilmu agamanya Allah, mengajarkan atau belajar Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Terima kasih Habib. Om, Ini ilmu nggak om dong, Habib. Masya Allah. Saya sering banget nih bisa ketukar nih Ustadz Habib. Masya Allah. Maaf ya Habib. Daripada ribet ya om aja gitu ya. Baiklah jamaah di rumah, sebelum kita lanjut pembahasan, ini ada info penting dari Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Jadilah manusia yang seperti pohon kurma. Mulai dari akar sampai buahnya sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Pengen nggak kamu hidup kayak gitu? Wah, pengen banget dong Ustadz. Hidup itu memang harus seimbang antara merawat diri sendiri dan orang lain. Betul. Untuk merawat diri sendiri, kita bisa dari hal yang paling sederhana. Seperti menjaga kesehatan tubuh. Kalau untuk jaga kesehatan sih biasanya saya selalu bersyukur. Bersyukur. Iya, bersyukur Ustadz. Alias beri susu 7 kurma. Susu steril yang ada kurmanya. Nah, ini dia nih jamaah. Susu steril yang ada kurmanya. Ini dia Ustadz. Tuh, kebayangkan susu steril aja udah bagus. Banyak gizinya. Apalagi ditambah khasiat kurma. Jadi double manfaatnya. Wah, keren. Apalagi 7 kurma itu kan adalah jumlah ganjil yang dianjurkan Rasul dalam mengkonsumsi kurma. Coba kita minum yuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Wah, bismillah. Alhamdulillah. Enak banget ya susu steril 7 kurma. Kurmanya berasa, nggak hambar. Iya, cocok nih. Sebentar lagi kan bulan puasa. Kita bisa minum 1 kaleng susu 7 kurma untuk sahur dan berbuka. Biar kuat puasa seharian. Kalau minum susu steril, pilih yang ada kurmanya. Masya Allah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Jangan pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enak Lanjut banget. Ustadz. Masya Allah, Pokoknya. enak banget. Subhanallah